Kendaraan bekas secara data juga mengalami peningkatan secara penjualannya, Pak Aris. Nah, ini kalau misalnya dari data yang Anda miliki, seperti apa geliatnya di sektor mobil bekas begitu di tanah air kita? Menarik, Mas Bram. Jadi kalau kita lihat di tahun 2024 ini, dalam performance di Gaikindo yang tidak terlalu baik, turun sekitar 15%, piutang perusahaan pembiayaan itu meningkat 10%. Tapi kalau kita zoom in lagi, dari mana penopang pembiayaan itu, kan memang sekitar 70% perusahaan pembiayaan itu bergerak di otomotif lah. 70% dari piutangnya itu datang dari ke roda 2 dan roda 4. Kalau kita lihat, piutang mobil baru itu meningkat hanya 8%. Tapi piutang mobil bekas yang di dalamnya juga ada pembiayaan dana tunai itu meningkat 21%. Nah, jadi penopang dari piutang pembiayaan yang meningkat sekitar industri 10% itu ditopang dengan mobil bekas juga pembiayaan dana tunai. Jadi sekarang ini menjelang tahun baru, masyarakat membutuhkan modal kerja yang cukup lumayan, dan ini juga menjadi diversifikasi produk perusahaan pembiayaan di saat industri mobil baru lagi lesu. Dengan adanya produk baru yang baru diluncurkan dalam beberapa tahun ini, yaitu pembiayaan dana tunai, itu menjadi alternatif para industri ataupun perusahaan-perusahaan pembiayaan untuk mendiversifikasi produknya. Nah, ini ya yang kita ciptakan, akhirnya piutangnya masih cukup lumayan kuat meningkat untuk mobil bekas sekitar 21%. Di situ gabungan antara pembiayaan mobil bekas dan pembiayaan dana tunai. Oke. Apakah dari data ini juga mencerminkan bahwa memang karena adanya diversifikasi, ini adalah salah satu jalan ninja untuk menyiasati tingkat daya beli masyarakat juga yang saat ini sedang menurun, Pak Aris? Nah, kalau saya melihat memang diversifikasi ini sebagai salah satu jalan mitigasi resiko piutang akan menurun, di mana daya beli masyarakat sedang menghadapi tantangan. Nah, itu adalah siasat yang yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, mengoptimalkan produk yang diluncurkan oleh regulator, yaitu pembiayaan dana tunai. Dan memang mungkin seiring dengan akhir tahun baru, membutuhkan usaha-usaha menengah ke atas, membutuhkan stok dan lain-lain, modal kerja pembiayaan dana tunai ini sekarang lagi dibutuhkan. Nah, inilah yang menjadi mitigasi dari industri untuk mempertahankan piutang numbernya. Oke, secara profitable atau secara keuntungan lebih menarik dari pembiayaan mobil baru atau bekas di sektor pembiayaan ini, Pak Aris? Kalau kita melihat akan ada beda dua. Biasanya kalau mobil baru secara pendapatan bunganya akan lebih kecil karena kompetisinya akan lebih berat. Tapi tingkat resikonya lebih kecil. Mobil bekas itu biasanya penerapan suku bunganya lebih tinggi dibandingkan mobil baru. Tapi itu pun dikompensasi sebanding dengan tingkat risiko yang lebih tinggi. Jadi kalau menurut saya hampir sama dari sisi bottom line. Dikarenakan kalau mobil baru suku bunganya kecil tapi tingkat risikonya lebih aman. Mobil bekas suku bunga yang diterapkan lebih tinggi tapi tingkat risikonya juga lebih tinggi. Oke, secara industri, kinerja keuangannya, apakah memang ada yang juga berbeda pada nanti hasil akhirnya, Pak Aris? Kalau kita lihat secara industri, pendapatan atau performance dari financial pasti akan berbeda di ujungnya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, dampak dari mobil bekas yang piutangnya meningkat lebih tinggi, terlihat dari nilai NPF. Nilai NPF itu walaupun year on year sama, ada di angka 2,66, tetapi dalam beberapa bulan ada sedikit peningkatan. Nah, itu memang resiko yang harus diambil pada saat mobil baru mempunyai tekanan dan mengalihkan ke mobil bekas dan dana tunai. Kompensasinya adalah nilai NPF yang akan semakin tinggi. Oke.